Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabil karim dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazkuru halkakum. Jangan engkau sebut-sebut orang yang sudah meninggal di antara kamu illa bi khairin, kecuali akan kebaikan-kebaikannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya Desa Armeres Bawah, alim ulama, Cili Pandai, Nenek Mama, Berukan Doang, dari semua pengurus-pengurus baik Musola, Nurul Hikmah, Kakak AAC, pengurus Bang Nego, mungkin di sini ada juga hadir banyak kawan-kawan dari Minang All Star. Semua hadirin wal hadiran yang tidak bisa sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tepat malam ketiga dalam kondisi berduka, selaku hamba Allah, usikum abitakallah, kami mengajak mari senantiasa kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita dapat bertakziah wa tasliyah. Kami ingin sedikit angkat ini bahasa-bahasa yang mungkin sangat familiar kita dengar, cuma mungkin tidak banyak di antara kita yang paham maknanya. Semua kita yang hadir hari ini disebut dengan ahli takziah wa tasliyah. Mak tahu kok arti takziah wa tasliyah. Ini bahasa Arab. Tentu takziah sering kita dengar ketika dapat berita musibah. Kita datang bertakziah, melayat, ikut berduka. Plusnya kita doakan. Apalagi kalau kita dapat melaksanakan fardu kifayah 4-4-nya. Kalau ada tadi yang sudah memandikan, mengafani, kita menyolatkan dan ikut menguburkan sampai di tempat pemakaman terakhir. Sedikit meluruskan bila mana ada hal-hal yang mungkin menjadi kebiasaan kita berkenaan dengan takziah. Apapun bentuk pemahamannya, Islam mengajarkan kita bertakziah, ikut berduka. Mohon izin ahli rumah, saya dapat berita almarhum ini meninggal di media sosial. Ketika tahu, saya baru tahu ini malam ketiga. Kemarin niatnya malam pertama atau malam kedua, tapi Bang Al menghubungi saat minta hadir malam ketiga. Berarti malam ketiga nanti saya datang. Jadi artinya ketika kita bertakziah, berduka plus mendoakan, maka yang perlu diperbaiki adalah ketika jasad
orang yang meninggal dunia sebelum dimakamkan, sebelum dikuburkan, maka berikan tempat agar orang dapat bertakziah dan ikut serta mendoakan. Artinya apa? Jangan sampai nanti ketika orang ingin melayat, orang bertakziah, rumah itu sempit, penuh dengan keluarga, menangis dan sebagainya. Orang datang hendak mendoakan, urung ini, tidak jadi. Nah, ini urung bahasa Jawa nih, itu orang Padang sebenarnya. Ya, kenapa? Itu orang bertakziah. Maka berikan tempat yang layak agar orang duduk dan mendoakan. Karena kita tidak tahu, mungkin tidak semuanya bisa ikut mendoakan. Yang kedua, ini istilah saya tidak tahu mengapa disebut dengan uang sholawat. Di depan itu ada uang sholawat, Pak, ditaruh dalam baskom, ditutup. Saya kutip dari para asatid, dan itu ada benarnya. Kalau kita bertakziah, maka berikanlah bukan sekecil ya, berikanlah semampu yang dapat kita berikan dengan nominal yang lebih besar. Kenapa menghormati? Kita tidak tahu ahli rumah bisa jadi masih ada terlilit apapun problemnya, apalagi masalah hutang. Hadir kita memberikan bantuan, insya Allah akan meringankannya. Maka jangan sampai ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, walaupun itu tidak salahnya. Ketika kita uang sholawat, saya banyak memperhatikan kalau di dusun-dusun Pak datang bertakziah, nasi uang baskom dibuka, masya Allah, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, kecil sekali. Coba kalau kita ke pesta kondangan Pak, pesta pernikahan, 100.000, 50.000, itu pesta kebahagiaan, maka mestinya berduka lebih dari itu. Karena ini catatan Pak, kalau kita memberikan uang kepada orang berduka, coba ini berduka, semampu kita, jangan terlalu kecil. Karena ada juga laporan perangkat kemarin agak sedikit pelosok dari Curug gitu. Uang 5.000, kebetulan dia punya toko, warung, jual, tukar duit. Dari 5.000 ditukar 2.000, 1.000. Ditanya oleh Pak Imam tadi, itu apa? Nak melayat. Allah ya Rabb, ada kecilnya masih orang meninggal. 1.000 atau 2.000. Bukan masalah nominalnya Pak. Hadir kita itu ikut turut berduka. Jadi yang pertama masalah takziah. Yang kedua tasliyah. Mahwat tasliyah. Tasliyah dalam bahasa Arab artinya menghibur. Maka hari ini kita semua hadir setawar sedingin Pak. Kami yakin yang namanya musibah kematian ini sangat berat sekali. Siapapun yang Allah jemput, apalagi itu keluarga dekat kita, maka tentu ini bukan hal yang ringan. Maka hari ini hadir kita malam ketiga memberikan setawar sedingin, meringankan beban pikul kepada keluarga musibah. Namun ada plus hadir kita di sini bukan hanya menjadi setawar sedingin, menjadi pelajaran yang berarti. Siapapun dia, kapanpun itu, tidak ada yang tahu bahwa semua kita pasti akan menyusul. Entah bapak ibu duluan, saya terakhir, atau saya terakhir, bapak ibu duluan. Pasang mobil. Selemak juga ya Ustaz ya. Kita tidak ada yang tahu. Maka usikum Allah hadir ini kita bertakziah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kiranya keluarga ahli musibah, anak beliau ada berapa Bu? Anaknya? Ada 5, tadi yang Iqbal cuma laki-laki 1 ya. Oke. Si Iqbal ya, anaknya tadi yang 5, kita doakan Allah berikan kekuatan. Saya kutip dari ada ulama menyampaikan, kalau ada suami istri, suaminya yang meninggal, insya Allah anak secara umum jadi orang-orang berhasil. Tapi kembali, kata beliau, mayoritas kalau istri yang meninggal, bapak yang masih hidup, biasanya anaknya antah berantah. Ini kebanyakan. Atau apa? Dan itu ada benarnya. Ini kata ulama, ada yang mengatakan satu orang ibu bisa mendidik, bisa merawat 10 anaknya. Namun 10 orang anak belum tentu bisa mendidik, bukan mendidik, bisa menjaga, merawat ibunya. Kita doakan ibu diberikan kekuatan. Karena hakikatnya kami hormati, ada terngiang-ngiang saya karena kontak dengan almarhum ini kadang sebulan sekali. Saya mengatakan ini kebaikan-kebaikan beliau, kita banyak sebut-sebut kebaikan beliau. Jadi ketika beliau meminta saya mengisi, insya Allah.
Namun ketika saya berhalangan, entah itu persoalan di Masjid Agung dan sebagainya, saya cari pengganti. Bang, aman, saya cari pengganti. Insyaallah Ustaz tidak apa-apa. Rupanya welcome. Nah, saya ingin luruskan nih Pak, perangkat terutama perangkat masjid, jangan pikirannya klasik, hanya orang-orang tua yang ingin ditampilkan. Ini ada juga Pak pengurus, saya bilang, si bodohnya Pak Ustaz, lo salah. Allah ya Allah. Padahal itu adalah regenerasi. Karena kami ngobrol kemarin agak sedikit komunikasi dengan perangkat di Masjid Agung. Ada yang tak terima, saya bilang, kapan lagi ini orang-orang ustadz yang muda-muda apalagi ditampilkan ke Masjid Agung? Ada yang tak terima, kalau ustadz masih muda, ilmunya masih kete, kondeman. Kalau Allah ngomong itu berarti lah sombong Pak. Kita tidak ada yang tahu yang hormati. Jadi usikum billahi wa nashhadu bi anna min ahlil khair. Usia beliau tadi disampaikan oleh pembawa acara kurang lebih 51 tahun. Ya, mungkin saran Pak ya. Tadi saya luruskan Bang Agus kalau bisa pembawa acara sambutan dulu. Karena tempat Bang Edi kemarin saya luruskan juga sambutan dulu Bang Edi. Ya. Kenapa? Kalau nanti ceramah dulu baru sambutan, ada dua pendapat ya. Kalau sambutan dulu, ceramah dulu, maka ceramahnya nanti agak terbatas. Tapi kalau sudah sambutan, ceramah ini setengah 9, soalnya jam setengah 11 selesai. Ya. Artinya waktunya tidak terbatas. Yang kedua, ustadz yang menyampaikan tahu, oh ini asbabnya, ini anaknya, oh ini keluarganya, dan semuanya dia tahu, baru dia enak menyampaikan. Karena ada ustadz, ya, kemarin saya sebab salah juga Pak, karena pas sambutannya di akhir, dia ceramah, namanya masalah kematian macam-macam, sampai diangkat masalah qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Salah satu dosa besar adalah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah bunuh diri. Sudah cerita panjang-panjang, rupanya almarhum yang meninggal bunuh diri Pak. Nah, tidak kelemahan Pak Ustaz. Nah, kacau ya, jangan boleh nyinggung tadi. Nah, jadi harus ada sambutan dulu. Maksud Pak, nanti kalau kita tempat kita masing-masing buat sambutan dulu. Sambutan dulu baru nanti. Yang saya tahu Pak, saya dapat informasi almarhum ini meninggal itu sebagai wasilah. Ingat Pak, yang namanya meninggal dunia kita tidak tahu kapan dan di mana. Ada yang mengatakan, oh dia mati serangan jantung. Tidak, itu wasilah, perantaranya. Termasuk 2020 kemarin. Masih ingat Pak 2020? Banyak teman-teman kami, ustaz-ustaz kami juga meninggal dunia. Kenapa? Covid. Ada yang tanya, apa dia mati? Covid. Salah. Nggak boleh kita mengatakan dia mati karena Covid. Karena sudah ajalnya, perantaranya adalah lewat Covid. Saya kena Covid Pak 2021. Ketar-ketir saya, hilang bau dan sebagainya. Sama-sama dosen, ada almarhum Bapak Edison, Allah merahmu, serempak dengan saya. Di-share di grup akan dapat bantuan dari YN Curug, obat-obat semua macam lah. Saya dapat, dia dapat. Malam besok dia mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nusul saya bentar lagi. Ya kan? Jadi kalau kita bicara masalah mati tidak ada yang tahu. Manajer Pak ya, kemarin ada sampaikan, Ustaz lagi ceramah. Sambil mendengar ceramah dia sambil merokok. Rokoknya jatuh mati Pak. Apa mencerna saja gitu ya. Ya. Ada yang menyandar dengar ceramah tidak terbangun-bangun meninggal. Kita tidak ada yang tahu Pak. Ya, artinya kita memohon kepada Allah, ketika Allah menjemput kita, kita masih menyebut kalimat Allah. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Saya dapat cerita dari siapa teman almarhum ini yang main bersama beliau waktu itu malam, saya lupa gimana. Jadi ketika itu ya ada dua yang saya tahu meninggal di olahraga, Pak Hasbi di Gajah Mada, istrinya orang awak kemarin Pak, saya dapat cerita hari Minggu malam ketiga saya disuruh ngisi dari sini juga. Jadi ketika olahraga terjatuh meninggal dunia. Nah, maka sempatkan kalau memang orang sebelum berangkat berolahraga niat karena Allah itu dinilai ibadah. Jadi usikum Pak hadir di sini kami hanya meluruskan. Ya, kalau kita orang awam mungkin tidak terlalu saya tekankan Pak. Kalau kami banyak pengajian-pengajian apalagi kalau daerah Kepayang diajak dengan anggota-anggota DPR. Ada orang calon-calon sini Pak? Ada? Belum ada? Tadi katanya Beni nak calon insyaallah. Ya. Tapi tidak saya tak calon apa, tak calon mati, calon apa ya. Ya calon semua kita calon Pak. Yang menyewa calon mati. Ya. Maksud saya kalau ada calon di sini hanya luruskan ya, jangan salah niat. Hanya di awal baru nampak batang itu. Kemarin kami lewat kata apa si Rama,
Saya ngisi di IKM Maninjau Kepanjang, banyak calon-calon, 67 orang Pak. Banyak di Padang. Nah, saya cuma luruskan, makanya orang awak ini harus bersatu sebenarnya. Ya, sama seperti di Enggano katanya. Di Enggano itu tidak pernah ada satupun calon dari DPR. Kenapa? Karena mereka terpecah. Padahal 4.000 suara. Nah, ini cara bahasa politik saya kira. Ya, kenapa? Karena banyak ingin maju tidak dapat semuanya. Ini kalau orang awak, saya luruskan kemarin DKM. Kalau ini orang awak banyak, coba sepakat siapa dulu dua orang ini. Main apa namanya? Main nak basi terserah jelas dapat dulu dua orang. Duduk bisa. Nah, saya yang luruskan apa? Calon-calon, mohon izin Pak, ya, mohon maaf ya. Kata, ini sebenarnya banyak ungkapan-ungkapan itu sering kita dengar. Apa ungkapannya? Apa perbedaan antara pilkada dengan pilkada? Tentu beda. Cuma apa maknanya? Di balik pilkada itu, kalau sudah masa-masa ini menjelang ini Pak, mantap betul, nampak batang hidungnya. Tapi kalau sudah jadi, kebanyakan lupa. Nah, kalau pilkada tahu mak tidak? Pilkada kalau nyelupo, ini jadi. Nah, jadi maksud begitu. Artinya, mesti Pak meluruskan. Ya. Kalau kita bicara masalah kematian ini, maka Rasulullah menyampaikan, aksiru zikro hazimil lazzat. Banyak-banyak kamu mengingat pemutus kenikmatan. Maka hari ini kita bertakziah, luruskan niat. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dari orang mana nih Pak? Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia dari Banten. Ini kalau Bapak, kita orang Padang, Cak Muko Rio Marco Al-Minangkabawi. Itu orang Padang berarti. Iya, tapi bukan Kabau Pak. Ya. Tadi saya ngomong lagi di Rio Marco Sultan Fakih. Kalau ketek banamu, kadang bagala. Kalau Sultan Fakih. Kalau Bang Maukano itu Sultan Sipado. Macam-macam sultan. Ya. Ada Sultan Kayu. Ya, Sultan. Ya macam-macam. Artinya kita hari ini bertakziah, luruskan niat. Kenapa? Saya di malam kedua bertakziah sangat miris hati saya Pak. Kenapa? Malam kedua itu, dia kan sampai malam ketiga, malam kedua ahli rumah menghidangkan minum dan kue. Kenapa? Di masyarakat itu besok makan nasi Pak. Jadi ketika dihidangkan makan dan kue, orang pulang, ada jemaah teletuk di belakang saya dengar. Cuma makan minum kue, kita makan gitu. Allah datang takziah nak mikir makan. Masya Allah. Makanya ada beberapa pendapat datang bertakziah makan haram hukumnya. Kapan bisa jadi haram? Bisa. Saya luruskan. Bisa jadi haram orang-orang makan itu kalau ahli rumah sampai berhutang. Pasti ngajak orang yang dia enak nih kalau tidak makan. Sampai berhutang dia, maka haram kita makan. Maka dibolehkan. Mengapa ada yang mengatakan makan dibolehkan? Kenapa? Karena kita banyak sumbangsi masyarakat. Ada yang bawa beras, ada yang bawa ayam, masak sama-sama. Nah itu meringankan, boleh tak masalah. Cuma niatnya bukan untuk makan. Kalau kawan-kawan nak niat makan kok, ya, hati-hati, luruskan. Hadir kita bertakziah ini ikut mendoakan. Nah Bapak yang hormati, maka sahabat Rasulullah SAW menyampaikan ini nasihatani. Nah, ini baru mulai materi kita Pak. Nasihatani, ada dua nasihat kata Rasulullah SAW. Nasihatul kaul wa nasihatus sukut. Kita bahas dulu. Nasihatus sukut itu nasihat yang diam. Diam, tapi dia nyata di depan mata kita melihat bagaimana orang itu meninggal dunia. Maka disebut dengan nasihat yang diam itu adalah kematian. Jadi saya ulang lagi Pak, tidak ada yang tahu kita. Bisa jadi ini malam terakhir bagi kita Pak. Nanti sebelum tidur kita baca doa. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Itu kan memasrahkan diri. Dengan namamu ya Allah aku hidup aku mati. Gak ada yang tahu besok masih hidup atau tidak. Maka Pak pelajaran bagi kita. Kalau besok bangun subuh kedengaran azan segera bersyukur kepada Allah. Ucapkan doa Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Nah namun banyak kita ini ada menyimpang. Jago lalu ayat teraga itu dipasang di Pak tadi. Jago lalu dicari mau apa yang buat tadi. Yang diingin dunia ini. Itu Pak Dania. Nah, ya, Pak Boy ya. Nah, jadi ini pelajaran Pak. Nasihatus sukut itu kematian. Maka Rasulullah banyak menyampaikan banyaklah ingat tentang pemutus kenikmatan. Kenapa Pak hormati? Orang meninggal dunia itu
Ada beberapa pendapat ulama adalah sesuai dengan kebiasaan. Saya yang menyampaikan almarhum ini luar biasa, sesi dakwahnya, sesi dakwah di Musola Nurul Hikmah. Saya tahu betul bagaimana pasang surutnya di kakak Aceh waktu itu. Jadi ketika sudah mulai aktif pengajian-pengajian, kemudian beliau yang menggerakkan, saya menyampaikan, dia ada ustadz-ustadz, saya share semua, kebetulan saya masuk Ikatan Mubalik Rejang Lebong, saya masuk MUI Rejang Lebong, yang saya bilang layak saya masukkan. Tapi saya pilih-pilih Pak, ustadz-ustadz yang agak keras tidak saya masukkan, ustadz-ustadz yang dikit-dikit paham tidak nyambung tidak dimasukkan, yang kira-kira dia netral, enak, saya masukkan. Alhamdulillah diterima dengan beliau, disusun. Kayak di musola kakak Aceh kemarin banyak itu, ya rekomendasi saya menyampaikan. Alhamdulillah welcome luar biasa. Maksud kami di musola kakak Aceh, maka sekarang dipikirkan siapa penerus beliau lagi, pengganti beliau untuk dapat menghidupkan majelis taklim. Itu luar biasa. Barang siapa mandalla ala khairin, yang mengajak orang kepada kebaikan, itu pahala yang orang mengerjakan itu juga akan terpercik kebaikannya dengan kita. Almarhum luar biasa mengajak kebaikan-kebaikan, yang paling majelis taklim. Maka banyak-banyak kita menyebut kebaikan beliau. Usia beliau 51 tahun. Saya ngobrol dengan Bang Edi. Bang Edi berapa umur Bang Edi? 53 tahun, 10 tahun Pak. Almarhum usianya 51 tahun. Saya masuk 40 tahun. Tidak jamin sampai 51 tahun seperti beliau. Kawan-kawan, karena kami ingatkan terus ini. Ya, siapapun itu jangan lengah kita dengan usia hari ini. Jangan lengah kita dengan usia muda, karena syarat mati itu tidak harus tua. Jangan lengah kita dalam keadaan sehat, masih sehat. Karena syarat mati tidak mesti sakit. Bentuknya bermacam-macam. Cuma kita minta sama Allah, Allah jemput kita dalam kondisi Islam, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat sering menyampaikan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Lebih-lebih kalau saya kaitkan hari ini, Pak. Tadi saya ngisi di Musola Pasar D. Kami angkat masalah surah Al-Baqarah 216. Ayatnya menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kita berperang walaupun itu kalian benci, kata Allah. Hari ini kalau kita lihat di media sosial, Masya Allah, saya nggak kuat lagi Pak, kalau di Instagram itu kiriman, ada saya bertemu dengan imam-imam Palestina dan macamnya. Kondisi Gaza hari ini, Masya Allah, kita yang hari ini mungkin saudara seiman mungkin terpancing kita. Kalau mau berangkat ke sana, apa kata Ustaz Somad kemarin? Ibu bapak ada hadir kemarin? Bapak siap anak-anak muda curug ke Palestina, siap. Apa kata beliau? Mati konyol. Kita nggak terlatih, bukan tentara, datang ke sana. Namun hari ini dapat kita bantu, bukan hanya dengan doa. Ad-doa silal mu'min, kita doakan. Dan yang kedua kita bantu dengan materi yang kita miliki. Tadi saya lihat sudah ada buka donasi.